Terima kasih. Adir Kak Talino Bacora bin Kak Saruga Basingat Kak Jubanta. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami Sudianto. Kebetulan kapasitas kami di sini dari Golkar, Partai Golkar. Namun secara khusus kami sampaikan Pak Boni bahwa kebetulan kami juga adalah salah satu pengurus DAD Kabupaten Landak. Dan Ketua DAD Kabupaten Landak saat ini berada di Jakarta, tidak bisa hadir, maka pertemuan hari ini juga diwakilkan ke kami. Artinya DAD Kabupaten Landak bukan tidak hadir tapi hadir, Pak. Dan secara khusus beliau apresiasi terhadap Bawaslu yang telah memberikan sosialisasi dan ini tetap dilaksanakan secara simultan dan kepada seluruh elemen masyarakat seperti ini. Ini beliau. Kemudian secara khusus Pak, kami dari Partai Golkar mengapresiasi adanya sosialisasi peraturan Bawaslu 09 tahun 2002 yang ini juga ada kedekatannya dengan peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2002 juga. Nah, untuk beberapa hal tentunya bahwa kami menyadari dan mengapresiasi Bawaslu bahwa memang terhadap penyelenggaraan pemilu kita di Landak ya sampai saat ini ya berjalan dengan baik. Ya faktanya memang kasus-kasus yang seperti Pak Boni sampaikan tadi bahwa tidak ada sampai ke ranah adjudikasi ya. Nah, kemudian bahwasannya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini adanya mungkin timbul kerawanan-kerawanan yang memungkinkan terjadinya sengketa-sengketa, maka kita melihat bahwa tanggung jawab yang berat di sini bukan di penyelenggara, tapi di Bawaslu. Karena bola panasnya ada di Bawaslu sampai di tingkat pengawas di TPS. Yang saat ini mungkin dirancang satu di TPS, satu atau dua orang Pak. Satu ya, karena ada usulan dua kan gitu kan. Dan kita juga sangat mendukung kalau memang lebih banyak pengawas di tingkat TPS itu dilaksanakan. Tetapi apakah satu atau dua, tugas penyelenggara persoalan itu sebenarnya paling banyak nanti di tingkat bawah. Nah, terkait sengketa yang disampaikan dengan peraturan 09 2002 ini adalah penyelesaian sengketa yang kita lihat bahwa sudah ada keputusan terkait adanya putusan yang ditetapkan oleh KPU. Tetapi celah-celah terjadinya persoalan di tingkat sengketa ini sendiri itu ada di tingkat bawah. Yang tadi kawan-kawan sampaikan, apakah mungkin dalam waktu singkat, apakah mungkin dalam jangkauan. Nah, ini semua tentunya bahwa sangat berpengaruh kepada pengawas itu sendiri. Memang kami dalam hal ini berharap banyak kepada pengawas ini betul-betul melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mulai dari perekrutan. Karena salah satu syarat misalnya bahwa netralitas itu kan tidak menjadi anggota partai politik dalam sekian tahun yang lalu. Tetapi ini semua kan bisa diakal-akali gitu. Dibuat aja surat pernyataan tidak pernah menjadi partai politik 5 tahun yang lalu. Tetapi 5 tahun yang lalu sampai mau tahapan ini sebenarnya masih menjadi pengurus partai politik. Nah, ini yang terjadi kemungkinan ya. Mudah-mudahan ini tidak perlu dibuktikan atau mungkin tidak terjadi kita di Landak Panwascam sampai ke TPS. Nah, kemudian rekrutmen sampai di tingkat pengawas di TPS Pak. Jadi kami berharap betul-betul yang memang punya kompetensi yang memang layak jadi pengawas lah. Titipan-titipan itu pastilah banyak yang minta. Saya juga nitip Pak Boni kalau memang bisa, ya kan. Tetapi otoritas daripada penentuan daripada pengawas itu adalah di tingkat Bawaslu itu sendiri dengan jajarannya di bawah. Nah, kami berharap betul hal ini nanti di tingkat TPS ini sangat penting karena banyak terjadi contoh misalnya di TPS itu penyelenggaraan yang terjadi secara spontan. Misalnya memilih diwakilkan. Surat panggilan dipegang satu orang sampai puluhan biji. Itu terjadi. Kemudian juga tadi yang terjadi sampai antar partai politik pun ada proses jual beli suara. Yang kita takutkan jangan sampai bahasa begini, buah sawit, buah kayu ara gitu kan. Adanya duit baru
Panwas bersuara, ini akan bahaya nih kan. Nah itu, jadi kita percaya penuh dengan Bawaslu dan jajarannya di bawah. Namun kami berharap juga ini penting antisipasi yang secara tepat terhadap orang-orang sehingga tidak menimbulkan konflik. Kita tidak mau di Landak ini terjadi konflik. Tapi kita tahu bahwa ini semua kawan-kawan semua pun pada senior-senior partai politik juga di sini kan. Sehingga kemungkinan itu bisa terjadi dan kita harapkan kita di Landak ini enak lah gitu. Nah untuk ini pertanyaan kami juga Pak Boni bahwa bagaimana sih antisipasi persoalan sampai di tingkat rekrutmen sampai di TPS itu. Jangan sampai di TPS itu pengawas yang dipilih itu adalah pengawas yang memang tidak bisa kerja. Karena memang kami sadari juga nih dengan banyaknya partai politik yang ada ini mungkin karena rekrutnya juga agak lambat dari partai politik sampai juga ke tingkat RT mungkin kan. Jadi sisa-sisa yang ada di kampung itu mungkin yang ada. Nah ini tentu saja menjadi fenomena tersendiri. Demikian mungkin dari kami Pak, memberikan satu apresiasi kepada Bawaslu yang telah melakukan ini dan kami tetap berharap Bawaslu sampai di tingkat bawah itu betul-betul Bawaslu dengan pengawasan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Demikian, terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata.